البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-66. 66 ya. 6 terakhir kita ambil adalah ayat yang ke-66 mengenai keadaan orang-orang Bani Israel dari surat Al-Baqarah ya, mengenai keadaan orang-orang Bani Israel yang mereka ketika diperintahkan untuk barakallahu fikum wa hafizakumullah tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, kemudian mereka justru membuat hilah atau membuat sebuah makar tipu daya. Mereka memasang jaringnya di hari Sabtu untuk mengambil ikan di hari Ahadnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun ubah mereka. Mereka ditimpakan kepada mereka sebuah azab, yaitu Allah telah ubah mereka menjadi apa? Kera-kera yang hina. Menjadi kera-kera yang hina. Wal-iyadu billah. Akibat daripada mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang kita akan masuk yang berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ayat yang ke-66 ya. 66. Dalam dari surat Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala berfirman, "Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Dan kami menjadikan kisah tersebut, yaitu mereka dijadikan atau mereka diubah menjadi kera-kera yang hina tadi, barakallahu fikum, sebagai hukuman terhadap apa yang mereka lakukan, dan juga sebagai peringatan serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya ketika menyelisih atau menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan hukuman yang sangat besar dan sangat keras. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mu'allifun, faj'alna hadhihi al-qaryata 'ibratan liman bi hadratiha min al-qura. Maka kami jadikan negeri ini sebagai pelajaran bagi orang yang menghadirinya dari negeri-negeri yang ada. Yuballighuhum khabaruha wa ma halla biha, yaitu yablughuhum khabaruha, agar kabar tersebut sampai kepada mereka dan apa yang telah ditimpakan padanya. Wa ibratan liman ya'mal ba'daha misla tilka ad-dhunub, dan juga sebagai pelajaran bagi orang yang melakukan atau mengerjakan setelah orang-orang tersebut dengan pekerjaan yang serupa dengan dosa-dosa tersebut, yaitu menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnaha tadhkiratan lis-salihin, dan kami juga menjadikan kisah tersebut sebagai peringatan atau pengingat bagi orang-orang saleh, liya'lamu annahum 'alal haqqi, agar mereka semakin tahu bahwasanya mereka berada di atas kebenaran, fayasbutu 'alaihi, kemudian mereka pun kokoh dan tetap di atas kebenaran tersebut. Kita lanjutkan ayat yang ke-67. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala
an akuna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan mereka, dan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu, kemudian mereka seraya berkata, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah engkau ingin menjadikan kami bahan olokan, atau engkau itu mengejek kami? Seperti itu. Nabi Musa dituduh mengejek. Nah, qala, kemudian Nabi Musa pun mengatakan, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi, kalau seandainya aku menjadi orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka mengejek atau menghina. Jadi Nabi Musa itu dituduh itu loh. Nabi Musa dituduh oleh mereka dengan tuduhan yang sangat jelek. Mereka mengatakan, "Apakah kamu ingin menjadikan kami bahan olokan, atau kamu ingin membuat kami itu barakallahu fikum bahan olokan?" Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berlindung, "Astajiru billah an akuna minal mustahzi'in." Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya aku termasuk orang-orang yang menghina atau mengejek. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. Wadhkuru ya Bani Israil, ingatlah Bani Israil, jinayat aslafikum, kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh pendahulu kalian. Wa kasrata ta'annutihim wa jidanihim, dan juga banyaknya penentangan mereka serta perdebatan mereka li Musa alaihi salatu wassalam, terhadap Nabi Musa alaihi salam. Hina qala lahum, ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi atau lembu. Faqalu, kemudian mereka pun berkata, mustakbirin, dalam keadaan sombong. Jadi Bani Israil ketika berkata itu tidak karena tawadhu atau merendahkan diri, tidak tunduk dengan perintah tersebut, tidak, tapi dalam keadaan sombong. Mustakbirina, dalam keadaan sombong mereka berkata, "Ataj'aluna mawdi'an lisukhriyah wal istighfaf?" Apakah engkau wahai Musa ingin menjadikan kami sebagai tempat untuk apa? Barakallahu fikum, hinaan dan juga menganggap remeh dan semisalnya. Dalam artian mereka itu menuduh Nabi Musa itu meremehkan, merendahkan Bani Israil itu. Paham ya? Nah, faradda alaihim Musa biqauli, kemudian Nabi Musa pun membantah mereka dengan ucapannya, "Astajiru billah." Astajiru maknanya adalah a'udzu. Astajiru billahi an akuna minal mustahzi'in. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala an akuna minal mustahzi'in, untuk menjadi apa? Orang-orang yang mengejek atau termasuk orang-orang yang menghina. Nabi Musa berlindung, paham ya? Agar tidak seperti itu tidak seperti yang mereka sangkakan. Ayo, barakallahu fikum, karena mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam itu barakallahu fikum menghina, mengejek dan misalnya, karena mereka diperintahkan untuk menyembelih apa? Sapi tadi. Nah, akhirnya apakah mereka langsung mengerjakan? Tidak. Ini termasuk apa? Kebiasaan mereka. Banyak bertanya tapi apa? Tidak menerapkan segera gitu. Ditunda-tunda, kemudian mereka barakallahu fikum hampir-hampir tidak mengerjakan juga. Kita lihat kisah berikutnya. Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ayat yang ke-68 ini perhatikan. Mereka berkata, "Ud'u lana rabbak." Serulah Rabbmu. Panggillah Rabbmu untuk kami agar menjelaskan bagi kami sapi yang kayak apa itu. Yang diperintahkan menyembelih sapi yang kayak apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan sesungguhnya sapi tersebut sapi yang apa? Sapi yang sudah berumur, tidak terlalu tua, atau sapi yang barakallahu fikum yang sudah layak pantas untuk disembelih, tidak terlalu tua. Tidak pula sapi yang kecil sekali. Dalam artian pertengahan gitu, tidak terlalu tua, tidak terlalu kecil, sedang gitu ya. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Kerjakanlah perintah yang kalian diperintahkan gitu. Barakallahu fikum. Kemudian
Mereka melanjutkan di sini atau kisahnya kita baca dulu. Ayat yang ke-69, qalu ud'u lana rabbak. Masih mereka tidak segera menyembelih. Mereka masih bertanya lagi dan juga mencari hilah-hilah atau tata cara yang lain yang akhirnya ujung-ujungnya mereka apa? Menunda-nunda amalan tersebut. Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, panggillah Rabbmu agar menjelaskan kepada kami apa warnanya. Sapi tersebut warnanya apa itu? Nah, qala innahu yaqulu innaha baqratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah, Nabi Musa alaihissalam pun menyatakan bahwasanya sapi tersebut adalah sapi yang warnanya kuning, tapi kuning yang sangat pekat dalam artian kejinggaan. Paham ya? Kemudian apa? Warna tersebut bagi orang yang memandang itu enak dipandang. Paham ya? Tasurrun nadhirin. Ya, membuat apa? Orang-orang yang memandang itu senang dengan sapi, warna sapi tersebut. Nah, maksudnya warnanya kejinggaan tuh. Kan kuning yang tua kan di antaranya itu jingga-jingga itu ya warnanya. Nah, kalau yang sekarang mungkin sapi metal itulah. Sapi metal yang warnanya itu ma'ruf, kecoklat-coklatan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya di sini. Qalu, mereka mengatakan ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifat hadhil baqarah. Panggillah Rabbmu. Mereka mengatakan, Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, panggillah Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami sifat sapi ini. Sapinya kayak apa itu sifatnya? Fa'ajabahum. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab mereka, innallaha yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, lakum pada kalian, sifat sapi tersebut adalah alla takuna musinnatan harimah. Hendaknya sapi tersebut tidak berumur tua. Dalam artian tidak berumur tua itu sedang. Wala saghirata fatiyah. Tidak pula apa? Kecil yang masih anak-anak. Paham ya? Anak sapi pedet. Paham ya bahasanya pedet ya? Allah musta'an itu. Jadi bukan sapi yang tua, bukan juga sapi yang muda pedet, itu bukan. Tapi yang pertengahan sedang itu loh. Paham ya? Nah, dijelaskan wa innama hiya mutawassitatun bainahuma. Namun sapi tersebut adalah sapi yang pertengahan antara keduanya. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda atau anak-anak sapi itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Anak sapi apa namanya tadi? Anak sapi tadi namanya apa? Pedet. Namanya pedet namanya. Bahasa Jawanya pedet. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya sapi tersebut bukan sapi yang tua sekali, bukan pula sapi yang kecil sekali gitu loh. Paham ya? Tapi yang pertengahan. Nah, fasari'u ila imtithali amri rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan perintah Rabb kalian. Nah, sudah dijelaskan seperti ini, mereka enggak segera juga, masih tanya lagi. Fa'adu ila jidalihim qailin. Tafsir daripada ayat yang ke-69, perhatikan situ. Fa'adu ila jidalihim qailin. Mereka pun masih mengulangi lagi untuk berdebat. Untuk mendebat apa? Mendebat Nabi Musa alaihissalam. Qailin, dalam keadaan mereka mengatakan, ud'u lana rabbak yuwaddih lana launuha. Yuwaddih lana launaha. Fa'adu ila jidalihim. Mereka pun mengulangi perdebatan mereka. Qailin, seraya berkata apa? Panggillah engkau wahai Musa, Rabbmu, panggillah agar menjelaskan kepada kami apa warnanya sapinya tadi. Kalau memang itu sapi yang pertengahan, tidak terlalu besar, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, jelaskan kepada kami gitu loh. Warnanya apa? Tanya lagi dia. Qala innahu yaqul. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, innaha baqaratun safra'u syadidu sufrah. Sesungguhnya itu warnanya tadilah warna atau sapi yang warnanya kuning, yang sangat kuning. Nah, barakallahu fikum, ya kecoklat-coklatan itu warnanya. Ma'ruf sapi zaman sekarang seperti itu, yang sapi yang mahal itu. Tasurru man yanzuru ilaiha. Orang yang melihat pada sapi tersebut, warna sapi tersebut, dia akan senang. Paham ya? Tapi masih tanya lagi kira-kira setelah itu. Kalau dicek masih tanya lagi enggak? Masih tanya lagi gitu loh. Masih tanya lagi, kita lanjutkan karena sambungannya ya. Dalam ayat yang ke-70 perhatikan, qalu lana rabbak. Allah Ta'ala
berfirman, qalu, mereka masih mengatakan lagi, ud'u lana rabbak, panggil Rabbmu, yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kami, jelaskanlah kepada kami, mahi, sapi yang apa? Innal baqara tashabaha alaina. Kalau sapi-sapi itu bagi kami tersamarkan, banyak sapi gitu loh. Wa inna insyaallah lamuhtadun, karena kata mereka sesungguhnya kami itu insyaallah akan mendapatkan petunjuk, akan diberikan petunjuk katanya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini tafsirannya. Qala Banu Israil li Musa, kemudian Banu Israil berkata kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak, panggillah Rabbmu kepada kami untuk menjelaskan kepada kami sifatin ukhra, sifat-sifat yang lain. Enggak cukup sudah dijelaskan sapi yang pertengahan warnanya, nah barakallahu fikum, kuning tua, paham ya? Tetap masih enggak cukup lagi, masih tanya lagi gitu. Masih tanya, banyak bertanya. Nah, mengatakan panggillah Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami sifat-sifat yang lain. Nah, ghairu masabaq, dari sifat-sifat yang setelah yang selain yang disebutkan tadi. Li'annal baqara bihadhihi sifat, dikarenakan sapi kalau sifatnya seperti ini banyak itu kata mereka. Katsir katanya, katsirun, fastabaha alaina madza nakhtar. Kalau sapi yang warnanya seperti ini itu banyak, akhirnya kami pun bingung itu loh. Tersamarkan bagi kami madza nakhtar, apa yang kami akan memilihnya, yang milih yang mana itu. Wa innana insyaallah lamuhtaduna ilal baqaratil ma'mur bidzabhiha. Dan sesungguhnya kami insyaallah jika Allah telah menghendaki katanya, lamuhtadun, kita akan diberikan petunjuk untuk mengetahui sapi yang diperintahkan menyembelihnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa dijelaskan lagi dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-71. Nah, Allah Ta'ala berfirman, qala innahu yaqul innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Perhatikan ayat yang ke-77 ini. Ayat 71 ini, barakallahu fikum, menjelaskan tentang keadaan mereka. Nah, pertanyaan sudah berkali-kali ditanyakan, dijawab juga. Akhirnya dijawab di sini. Qala, Nabi Musa pun berkata kepada mereka, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, sapi tersebut adalah innaha baqaratun ghairu mudallatin, bukan sapi yang apa? Yang memang digunakan untuk apa? Bekerja. Paham ya? Maksudnya kita lihat tafsirannya lebih jelas, tafsirannya di situ ayat 71. Qala lahum Musa, Nabi Musa berkata kepada mereka, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, innaha baqaratun ghairu mudallalatin lil 'amal fi harasatil ardi lizira'ah. Sesungguhnya sapi tersebut bukan sapi yang ditundukkan untuk bekerja. Nah, di ladang-ladang atau di sawah-sawah untuk apa? Untuk bercocok tanam. Jadi sapi yang bukan untuk itu, paham ya? Nah, bukan sapi untuk bazak, itu bukan. Nah, seperti itu. Wa ghairu mu'addatin li suqyi minas saqiyah, dan juga bukan sapi yang dipersiapkan untuk apa? Untuk menyirami atau memberikan untuk menyirami tanaman atau semisalnya. Wa khaniyatun minal 'uyub jami'uha, dan sapi yang apa? Yang bersih dari cacat seluruhnya. Wa laysa fiha 'alamatun min launin ghairi launil jildiha. Ayo ini perhatikan. Syaratnya akhirnya apa? Diperkeras juga, karena banyak bertanya tadi, diperkeras juga syaratnya, diperketat juga syaratnya. Syaratnya sapi tadi laysa fiha 'alamah, tidak ada tanda dari warna tersebut melainkan warna kulitnya saja. Jadi warnanya mulus gitu loh, enggak ada warna yang lainnya. Malah jadi sulit lagi. Nah, qalu, akhirnya mereka mengatakan al-ana, katanya al-ana. Nah, qalu al-ana, sekarang jita bihaqiqatin wa wasfil baqarah. Nah, bihaqiqati wasfil baqarah. Al-an jita bihaqiqati wasfil baqarah. Sekarang kamu atau engkau baru mendatangkan apa? Nah, hakikat sifat sapi tersebut. Fattaru ila dzabhiha, akhirnya mereka pun apa? Terpaksa untuk menyembelihnya. Ba'da tulil murawaghah, setelah panjang banyak pertanyaan tadi, mengulur-ulur waktu tadi. Nah, waqad qarabu alla yaf'alu, dan hampir-hampir mereka itu tidak mengerjakan dalik perintah tersebut li'inadihim, karena menentangnya mereka dan bangkangnya mereka. Wa hakadha shaddadu fashaddadallahu alaihim. Demikianlah mereka itu apa? Mereka itu keras dan angkuh, akhirnya Allah Ta'ala pun juga memberikan kekerasan kepada mereka.
Apa kekerasannya? Syaratnya susah sekali dicari. Ayo, sulit. Karena aslinya pertama cuma merintahkan untuk menyembelih sapi itu awalnya mudah gitu loh. Banyak bertanya lagi sapi yang mana, warnanya apa. Kalau cuma warna seperti ini banyak gitu loh. Akhirnya setelah diperintahkan seperti ini agak barakallahu fikum terpaksa mereka untuk menyembelihnya. Setelah menunda-nunda perintah tersebut, Allah Taala pun perkeras juga mereka. Balasan bagi orang-orang yang inat menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga banyak bertanya barakallahu fikum, sehingga banyak bertanya pada perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, merupakan sunnatul Yahud atau sunnatul Nasara atau sunnahnya ahli kitab Bani Israil. Nah, banyak bertanya pada perkara yang tidak ada faedahnya, dan itu sumber apa? Bencana dan juga malapetaka serta kebinasaan umat-umat sebelum umat Rasulullah, karena banyak bertanya tadi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Nah, apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah, atau apa-apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena banyak bertanya dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Nah, barakallahu fikum, sehingga banyak bertanya pada perkara yang tidak bermanfaat itu dilarang. Adapun bertanya dengan perkara-perkara yang bermanfaat berkaitan masalah ilmu, itu adalah amrun matlub, perintah yang diperintahkan, dalam artian perkara yang diperintahkan disyariatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, manakala kalian tidak mengetahui ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum hafizakumullah, sunnatul Yahud atau sunnahnya Bani Israil itu sangat jelek. Nah, banyak bertanya karena apa? Karena saking banyaknya bertanya tersebut akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Paham ya? Kerjakan ini sunnah, ini perkara bid'ah tinggalkan, ini perkara sunnah, ini perkara wajib. Ayo, kalau seperti itu jangan banyak bertanya. Karena apa? Karena zaman sahabat dulu barakallahu fikum mereka tidak pandang-pandang dalam beramalan tuh. Tidak melihat ini perkaranya, ini perintahnya, ini Rasulullah merintahkan ini untuk wajib atau untuk sunnah. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Al-amru lil wujub aw lil mustahab. Perintahnya itu menunjukkan wajib atau sunnah? Enggak ada. Mereka mengerjakan perkara-perkara wajib bagaikan mereka mengerjakan perkara sunnah juga. Paham ya? Mengerjakan perkara sunnah seakan-akan mengerjakan perkara wajib. Enggak pandang-pandang ini sunnah, ini wajib, kerjakan semuanya. Dan juga ketika para sahabat juga meninggalkan, mereka juga tidak pandang-pandang ini makruh, ini haram, tidak, langsung ditinggalkan. Meninggalkan perkara makruh seakan-akan mereka meninggalkan perkara yang haram, karena mereka tidak banyak bertanya lagi. Mencukupkan apa yang Rasulullah perintahkan dan Allah Ta'ala perintahkan. Nah, adapun orang Bani Israil, mereka banyak bertanya sehingga di akhir-akhirnya Allah Ta'ala perketat, atau dalam artian diperkeras syarat-syarat untuk mendapatkan sapi tersebut. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka pun tidak mengerjakannya karena banyak bertanya tadi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yujannibana 'ala fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.